Korupsi Pelabuhan Probolinggo, Kejati sita 47 miliar rupiah. Penggalangan donasi untuk bencana Sumatera. Peringatan Hari Disabilitas Internasional. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Surabaya. Saudara, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyita uang tunai senilai 47 miliar rupiah dan 400 ribu lebih dolar Amerika terkait dugaan korupsi kegiatan jasa di Pelabuhan Probolinggo yang dikelola oleh PT DABN. Penyidik juga telah memeriksa 25 orang saksi terkait perkara korupsi yang berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2025 itu. Tumpukan uang tunai senilai 47 miliar rupiah ini dipamerkan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selain mata uang rupiah, ada uang tunai senilai 400 ribu dolar Amerika yang turut dipamerkan. Seluruh uang tunai ini merupakan hasil sitaan terkait dugaan kasus korupsi kegiatan jasa di Pelabuhan Probolinggo yang dikelola oleh PT Delta Arta Bahari Nusantara. Kasus ini terungkap setelah pihak Kejati Jatim melakukan penyelidikan terhadap PT DABN yang diduga tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak konsesi mengelola pelabuhan di Probolinggo. Dugaan korupsi ini berlangsung sejak tahun 2017 hingga tahun 2025. Untuk mengungkap tersangka terkait kasus korupsi ini, pihak penyidik Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi dan 2 saksi ahli pidana keuangan negara. 1, 2, 3. Perkembangan penanganan perkara ini saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan tidak kurang dari 25 orang saksi, baik dari pekerja pekerja bongkar muat di PT DABN, kemudian para pengurus DABN sendiri, kemudian di Barik PJU, kemudian juga dari pemerintah provinsi yang dalam hal ini yang melakukan pengawasan adalah Biro Perekonomian. Satpol PP Kabupaten Gresik mengungkap praktik penjualan rokok tanpa pita cukai resmi atau ilegal di wilayah Kabupaten Gresik. Jutaan batang rokok berhasil disita dan kerugian negara ditaksir hingga mencapai 7,6 miliar rupiah. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Gresik Selasa siang memusnahkan 9,8 juta lebih batang rokok tanpa pita cukai resmi atau ilegal. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan disemprot dengan air. Barang haram lain yang dimusnahkan adalah 300 liter lebih minuman mengandung etil alkohol, MMIE dan dengan cara dicampurkan air. Barang sitaan ini merupakan penindakan periode tahun 2024 hingga 2025. Alhamdulillah kami dalam rangka penegakan perda dan juga pelaksanaan undang-undang sudah memusnahkan baik itu rokok tidak bercukai dan minuman keras yang mana ini sangat merugikan kita bersama yang ada di Kabupaten Gresik. Kerugiannya 7,6 miliar rupiah. Tapi untuk yang kali ini saja. Sementara untuk KPBD Gresik sudah melakukan pemusnahan di masa sebelumnya dengan total sampai dengan saat ini ada 24 juta batang. Perlu dukungan semua para masyarakat, ya, pemerintah agar tentunya rokok ilegal yang mengganggu ekonomi kita juga, ya, tentunya bisa kita minimalkan. Sementara itu, kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal ini mencapai 9,6 miliar rupiah. Pemusnahan ini menjadi agenda sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, di mana hasil kolaborasi Satpol PP dan Bea Cukai Kabupaten Gresik. Dedi Herianto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur.
Ke informasi selanjutnya, Satres Narkoba Polres Kediri Kota menangkap ratusan pengedar narkoba sepanjang operasi tahun 2025. Dari tangan para tersangka, anggota menyita 1 kg lebih sabu dan 26 gram ganja. Para tersangka pengedar narkoba ini ditangkap dalam operasi petugas yang dilakukan 1 tahun terakhir. Dalam operasi, polisi menangkap 125 tersangka dengan berbagai kasus. Ratusan pelaku itu mayoritas sebagai pengedar dan kurir narkoba. Modus operandi yang dilakukan yaitu sistem ranjau dengan menaruh barang di beberapa titik tanpa adanya pertemuan fisik. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 kg sabu, 26 gram ganja, dan 100.000 butir lebih pil okerbaya. Hampir semua modus operandi pengungkapan narkoba, para pelaku ini tidak mengetahui maupun tidak kenal, kadang dihubungi terhadap nomor yang tidak dia kenal, kemudian ditawari, setelah mau mendapatkan kiriman, sistem penjualannya juga sama. Dia disuruh untuk meranjau menempatkan di suatu tempat, nanti sudah ada yang mengambil, kemudian yang bersangkutan mendapat fee melalui aplikasi perbankan. Pemkab Gresik memperingati puncak Hari Disabilitas Internasional di halaman kantor Pemkab Gresik. Sejumlah kegiatan dilangsungkan guna memeriahkan peringatan Hari Disabilitas tersebut. Peringatan Hari Disabilitas ini sejalan dengan salah satu poin penting dalam Nawakarsa Jilid 2 pemerintahan Yani Alif. Keseriusan pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemenuhan kebutuhan bagi anak inklusi atau berkebutuhan khusus semakin terlihat nyata. Tampak wajah riang ratusan anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti puncak acara peringatan Hari Disabilitas Internasional yang dilaksanakan di halaman pemerintah Kabupaten Gresik. Puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Gresik ini bertemakan serasi, semarak warna-warni Gresik inklusi yang selaras juga dengan asta-cita Presiden Prabowo dan Nawakarsa Jilid 2 pemerintahan Yani Alif. Di mana pentingnya memperkuat insan unggul yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah, tidak terkecuali bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 itu dihadiri langsung oleh Bupati Gresik dan Nurul Haromaini Ali selaku Ketua PKK, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas KBT 3A, Kepala UPT LPABK, dan sejumlah sponsor yang mendukung kegiatan. Alhamdulillah 1 tahun kami berjalan penjemputan antar jemput pelayanan disabilitas yang dilaksanakan oleh UPT, PABK, UPT layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Di sisi lain, hak-hak yang lain juga terus kita dorong, baik itu KBPWA, kemudian Disnaker, memberikan kesempatan akses pekerja bagi anak-anak berkebutuhan khusus, terus Dinsos yang memberikan alat bantu bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ini dalam rangka bagaimana Gresik menuju Gresik yang inklusi. Di mana kegiatannya adalah kita kan Gresik inklusi. Jadi hari ini kita membuat komitmen bahwa kita bersama-sama baik dengan SLB dan seluruh pemerhati inklusi ini untuk memberikan ruang kepada anak-anak supaya anak-anak bisa dimaksimalkan. Untuk memeriahkan acara, sejumlah kegiatan dilangsungkan seperti parade anak berkebutuhan khusus, pentas seni, dan juga pembacaan tilawatil Quran oleh salah satu siswa berkebutuhan khusus. Dedi Herianto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur. Saudara, puluhan siswa disabilitas di SLB Kota Malang menjalani pemeriksaan kesehatan di sekolah. Pemeriksaan kesehatan gratis ini juga dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Pemeriksaan kesehatan gratis ini digelar di Sekolah Luar Biasa SLB ABD Negeri Kedung Kandang, Kota Malang. Sedikitnya ada 88 siswa SLB menerima layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Wakil Kepala SLB Bidang Kesiswaan Rusmiati Jonianingsih bilang setiap siswa mendapat layanan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah hingga pemeriksaan gula darah. Dalam hal kesehatan, sebagian besar siswa SLB termasuk dalam golongan rentan.
Karenanya pemeriksaan kesehatan bagi siswa disabilitas juga menjadi prioritas. Kolaborasi dengan posyandu difabel dan layanan kesehatan menjadi upaya menjaga kesehatan para anak. Kami ini kan sudah bekerja sama dengan beberapa pihak kesehatan, misalnya puskesmas dan sebagainya, terkait program UKS di sekolah. Penting sekali karena anak-anak kami ini rentan dari segi kesehatan, di mana mereka adalah anak-anak difabel yang menurut kami memerlukan semacam layanan kesehatan yang lebih maksimal. Untuk itu tidak dilakukan secara rutin juga, kita juga menerima kegiatan yang seperti ini, Baksos ini dari ikatan para Salah satu wali murid menyambut baik layanan kesehatan gratis bagi anak-anak disabilitas itu. Dengan pemeriksaan kesehatan ini, orang tua bisa mengetahui jika anak-anak mereka memiliki permasalahan pada kesehatan dan lebih bisa mengantisipasi. Yang menyambut dengan gembira, antusias sekali, karena kesehatan itu sangat penting untuk anak-anak, biar diketahui gitu seandainya anak itu sakit apa dan apa penanganannya lebih awal. Dan ini nanti juga ada orang tua ya, kesehatan orang tua juga sangat saya antusias sekali. Biasanya pemeriksaan kepada Ananda ini seberapa rutin? Kalau serempaknya dan undang orang tua sekarang. Tapi kalau rutinnya itu berapa bulan sekali itu ada di sekolah sini, khusus anak-anak. Para siswa dan orang tua berharap masyarakat semakin menerima dan memberi ruang bagi para penyandang disabilitas. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Penggalangan donasi untuk bencana Sumatera akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Air lumpur inilah yang kami minum. Yang penting sekali sehat-sehat kita sudah. Ada tempat tinggal kami, Pak. Ada tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan sudah dapat 5 juta jalaki. Masih fokus di sini. Masih Kami menunggu itulah Pak. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera kiri Pak. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya, menangani kebencanaan. Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya membebaskan uang kuliah tunggal UKT bagi mahasiswa terdampak bencana. Dari data kampus terdapat 139 mahasiswa berasal dari wilayah terdampak banjir bandang Sumatera dan Aceh. Sebanyak 139 mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya yang telah tercatat berasal dari wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. ITS menyiapkan kebijakan bantuan berupa pendampingan psikososial, keringanan hingga pembebasan uang kuliah tunggal UKT bagi mahasiswa yang keluarganya terdampak langsung bencana. ITS juga menghimpun donasi hingga 300 juta rupiah yang juga didistribusikan ke korban terdampak bencana dalam bentuk bantuan sembako hingga jaringan internet dan komunikasi. Nah, terkait dengan mahasiswa, memang kami kemarin masih mendata waktu hari Senin itu kita punya 139 mahasiswa yang berasal dari daerah terdampak. Dari Senin siang pagi itu masih ada 5 yang berhasil kita kontak karena sistem kita kontak atau mereka melaporkan ke tempat posko sebenarnya online bahwa ini ada teman kita yang ini atau yang bersangkutan melapor.
tadi malam itu posisi 18 atau 19 mahasiswa yang terdampak. Nah, dari yang terdampak itu kami mengambil kebijakan bahwa akan ada bantuan berupa misalnya pengurangan UKT atau pembebasan UKT, bantuan hidup, pendampingan dan sebagainya. Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar lelang produk dan barang berharga sivitas dan pimpinan UNESA seperti jersey dan raket atlet nasional. Hasil lelang untuk donasi korban banjir Sumatera dan Aceh. UNESA juga memberikan keringanan uang kuliah tunggal atau UKT maksud kami, dan living cost bagi mahasiswa korban bencana. Sebuah cara unik dilakukan oleh Civitas Akademika hingga pimpinan Universitas Negeri Surabaya UNESA dalam mengumpulkan donasi untuk korban banjir Sumatera dan Aceh, yakni dengan lelang produk dan barang berharga Civitas dan pimpinan UNESA. Beberapa barang yang dilelang adalah jersey bertanda tangan Sintayong, raket Leani Patri Oktila peraih medali emas Paralimpik Tokyo 2020 dan Paris 2024 hingga jersey Marcelino Ferdinand dan Rahmat Irianto. Lelang barang dan penggalangan dana yang melibatkan seluruh sivitas dan jajaran pimpinan tersebut menghasilkan sekitar 148 juta rupiah yang akan disalurkan langsung bagi korban terdampak bencana. Ada sekitar 458 mahasiswa asal Sumatera, sekitar 63 diantaranya berasal dari daerah yang terdampak langsung bencana banjir. Kampus juga memberikan keringanan UKT dan living cost bagi mahasiswa korban bencana tersebut. Beasiswa sampai lulus ya, artinya sampai lulusnya semester 8. Jadi nanti kita akan bantu dan sudah dihitung semua, dipetakan ada 63 beasiswanya sampai lulus. Di samping itu ada juga yang sampai living cost. Karena memang kita lihat tadi anak-anak juga banyak yang rumahnya tidak ada seperti itu. Maka UNESA hadir untuk bisa meringankan beban dari mahasiswa kita. UNESA juga akan berangkat langsung ke daerah terdampak bencana dan sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat dan jajaran kementerian terkait. Tujuannya untuk membawa bantuan pokok yang sudah dikumpulkan sekaligus memberikan trauma healing, membuka layanan kesehatan, dan pemulihan kondisi fisik bagi korban di posko pengungsian. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, sejumlah pekerja media, jurnalis yang tergabung dalam komunitas jurnalis pinggir kali Surabaya menggelar aksi penggalangan donasi untuk korban bencana alam di Sumatera dan Lumajang. Para jurnalis ini menggalang donasi sambil membaca puisi dan bernyanyi. Aksi sosial yang dilakukan oleh sejumlah jurnalis di Surabaya ini untuk menggalang donasi di sebuah kedai kopi sederhana di tepian Sungai Kalimas yang menjadi tempat berkumpulnya komunitas jurnalis pinggir kali. Para pekerja media ini mengumpulkan donasi untuk korban bencana alam banjir bandang di Sumatera dan korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Penggalangan donasi ini juga diisi dengan membaca puisi sebagai bentuk ekspresi terkait banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga bermain musik dan bernyanyi untuk menghibur rekan jurnalis lain yang hadir. Donasi yang terkumpul akan diserahkan secara langsung ke masyarakat yang terdampak oleh perwakilan jurnalis yang diberangkatkan ke lokasi bencana. Baik, kegiatan kali ini diinisiasi oleh rekan-rekan jurnalis pinggir kali. Kita berinisiasi untuk mencari sumbangan untuk rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang kurang mampu yang terjadi bencana di Sumatera, baik di Gunung Semeru maupun Sumatera. Mas, ini rencananya donasi akan disalurkan langsung atau seperti apa? Donasi akan kita salurkan langsung. Kebetulan nanti ada beberapa teman jurnalis yang akan berangkat ke Aceh dan Semeru dan akan memberikan sumbangan yang kita kumpulkan hari ini langsung kita serahkan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu di sana. Saudara, bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor Sumatera dan Aceh melalui pos penggalangan bantuan radio antar penduduk Indonesia Kota Madiun terus mengalir. Bantuan dari masyarakat tersebut berupa permakanan hingga pakaian layak pakai yang rencananya akan disalurkan 11 Desember mendatang. Radio antar penduduk Indonesia RAPI wilayah Kota Madiun membuka pos penggalangan bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh.
Pos penggalangan bantuan yang berada di sebelah timur lapangan Gulion, Kecamatan Taman ini mendapat antusias masyarakat yang ingin memberikan bantuan cukup tinggi sejak hari pertama dibuka. Bantuan yang disalurkan diantaranya beras, mie instan, dan selimut hingga pakaian layak pakai. Setelah terkumpul, seluruh bantuan akan disalurkan kepada korban bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh melalui BPBD Jawa Timur. Alhamdulillah untuk antusiasme masyarakat mulai dari hari pertama sudah banyak sekali. Hebat Kota Madiun. Apa itu bentuk bantuannya Pak? Sumbangan-sumbangan yang kita terima beras, indomie, selimut, peralatan sholat, dan ada juga sebagian pakaian-pakaian yang layak pakai. Terima kasih pada masyarakat Kota Madiun yang juga telah ikut berpartisipasi dalam rangka meringankan dengan beban daripada saudara-saudara kita yang pada kondisi ini mendapatkan ujian dari Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan satu kesehatan lahir dan batin dan berkah. Radio Antar Penduduk Indonesia Kota Madiun terus berkomunikasi dengan anggota RAPI di Sumatera dan Aceh untuk memantau situasi dan kondisi serta dampak pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Sementara itu, perusahaan pelayaran PT Pelni membebaskan biaya kargo untuk pengiriman bantuan bencana di Sumatera dan Aceh. Masyarakat yang menyerahkan bantuan diserahkan dan dikumpulkan di kantor cabang Pelni Surabaya di Jalan Pahlawan untuk nantinya akan diangkut langsung ke Sumatera. Bantuan pengangkutan bantuan bencana ini bentuk inisiatif dan kepedulian PT Pelni untuk membantu para korban terdampak bencana alam di Sumatera dan Aceh. Bantuan berupa pembebasan biaya kargo hingga pengiriman barang sampai ke Pelabuhan Medan, Sumatera. Pembebasan biaya bantuan ini berlaku untuk seluruh cabang PT Pelni yang ada di seluruh Indonesia. Untuk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, masyarakat yang menyerahkan bantuan diserahkan ke kantor cabang Pelni Surabaya di Jalan Pahlawan. Bantuan dikirimkan dan dikumpulkan di Jakarta terlebih dahulu dan selanjutnya diteruskan ke Pelabuhan Belawan Medan. PT Pelni masih terbuka menerima partisipasi masyarakat yang ingin membantu saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pelayanan bantuan ini kami sudah mulai dari kemarin ya, artinya teknisnya seperti apa? Teknisnya adalah kami mengumpulkan siapapun pihak-pihak yang ingin mengirimkan berpartisipasi untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini terdampak bencana, dapat menghubungi nanti PIC kami. Nah, teknisnya nanti barang yang akan dikirimkan itu dikirimkan ke kantor cabang kami yang ada di Surabaya di Jalan Pahlawan nomor 112. Nanti selanjutnya dari sini kami kumpulkan, kami teruskan ke Jakarta dan untuk selanjutnya dibawa oleh KM Kelut ke Belawan. Jalan santai peringati Hari Disabilitas Internasional akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Peringati Hari Disabilitas, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa gelar acara Inklusi Land di AIS BSD Tangerang. Selain rangkaian lomba bagi penyandang disabilitas, acara ini juga dimeriahkan jalan santai sebagai simbol dukungan dan komitmen bersama untuk Indonesia ramah disabilitas. 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Guna menyemarakan peringatan ini, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa menggelar acara bertajuk Inklusi Land di kawasan AIS BSD Tangerang mulai Minggu pagi. Perayaan dibuka dengan kegiatan jalan santai yang dimeriahkan 4.000 peserta. Turut hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Banten Andra Soni, perwakilan NPC Indonesia hingga CDM ASEAN Para Games 2025 Reda Mantovani. Sesuai dengan konsep yang diusung Everyone Shines, Everyone Matters, rangkaian acara juga diisi dengan berbagai perlombaan bagi penyandang disabilitas. Inisiator Inklusi Land Cahaya Mantovani bilang, ajang ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk Indonesia ramah disabilitas.
Kalau acara inklusi land ini, yang pertama kita mau membuat ruang untuk mereka bisa, yang pertama bahagia, tapi juga bisa networking juga. Dan juga saya juga mengajak teman-teman saya untuk melihat, hey, ini ada loh teman-teman disabilitas dan kita harus bisa lebih berbaur lagi, karena di luar sana masih banyak orang yang masih agak minder atau malah justru tidak memperhatikan mereka semua. Di samping tujuan utama, Inklusi Land juga jadi bentuk nyata dukungan kepada atlet disabilitas Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Para Games Thailand pada Januari 2026. Angga Nurizki, Roy Ilman, Kompas TV, Tangerang, Banten. Usung target juara umum, PB PABSI lepas kontingen angkat besi Indonesia untuk berlaga di SEA Games 2025. Turunkan 12 atlet terbaik, PB PABSI optimistis seluruh atlet pulang membawa medali. Sebelum berangkat ke Thailand, PB PABSI secara simbolik melepas 12 atlet dan 7 ofisial Senin sore di Jakarta. Atlet yang turun di SEA Games 2025 merupakan kombinasi senior dan junior. Eko Yuli Irawan, Rahmat Erwin Abdullah, dan Rizky Juniansyah jadi tumpuan mendulang medali emas. Kesempatan juga diberikan kepada lifter muda, diantaranya Alia Maulida serta Lulu Diana. Juara umum jadi target utama di samping pecahkan rekor SEA Games dan individu. Pertandingan angkat besi akan berlangsung di kota Chonburi. Lifter nasional akan mulai bertanding pada 13 hingga 19 Desember. Kalau juara umum aja saya kira masih sangat mungkin, ya. Hanya tinggal 12 ini bisa merebut medali semua apa tidak. Alhamdulillah untuk saat ini saya persiapan sudah mencukupi ya untuk nanti di pertandingan, dan alhamdulillah juga saya sudah insya Allah siap untuk melaksanakan SEA Games ke-33 di Thailand, dan saya berharap saya bisa memberikan yang terbaik untuk negara Indonesia. Dengan latihan saya yang begitu maksimal di latihan, saya harap bisa memecahkan rekor pribadi ataupun rekor SEA Games nanti. Dipersiapkan intensif selama 7 bulan, Timnas Esports Indonesia dilepas PBSI untuk bertanding di SEA Games 2025. 24 atlet plus 5 pelatih tim esports Indonesia akan mengikuti 4 dari 6 nomor yang dipertandingkan, yakni Mobile Legends Bang Bang Putra dan Putri, Free Fire, dan FC Online. Seremoni penciuman bendera dan penyerahan pataka menjadi simbol permintaan doa restu dan dukungan Patriot Merah Putih berjuang di Thailand. 2 emas dibidik skuad Merah Putih. Diharapkan dari skuad MLBB Putri yang baru saja menjadi juara dunia serta tim Free Fire. Jika terwujud, PBSI siap mengucurkan bonus di luar anggaran pemerintah. Kontingen e-sports secara bertahap berangkat ke Thailand dari 10 Desember. Adapun pertandingan akan dilaksanakan mulai 13 Desember. Yang pasti dasarnya tim kita itu tim yang nggak mau kalah, jadi kita pasti akan selalu memberikan terbaik semua turnamen yang kita akan jalanin. Sesuai dengan analisa kita bahwa kita dari 4 nomor ini kita bisa memperoleh, kita harapkan ada 2 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Penggalangan donasi untuk bencana Sumatera akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar lelang produk dan barang berharga sivitas dan pimpinan UNESA seperti jersey dan raket atlet nasional. Hasil lelang untuk donasi korban banjir Sumatera dan Aceh. UNESA juga memberikan keringanan uang kuliah tunggal atau UKT dan living cost bagi mahasiswa korban bencana. Sebuah cara unik dilakukan oleh Sivitas Akademika hingga pimpinan Universitas Negeri Surabaya UNESA dalam mengumpulkan donasi untuk korban banjir Sumatera dan Aceh, yakni dengan lelang produk dan barang berharga Sivitas dan pimpinan UNESA. Beberapa barang yang dilelang adalah jersey bertanda tangan Sintayong, raket Leani Patri Oktila peraih medali emas Paralimpik Tokyo 2020 dan Paris 2024 hingga jersey Marcelino Ferdinand dan Rahmat Irianto.
Lelang barang dan penggalangan dana yang melibatkan seluruh sivitas dan jajaran pimpinan tersebut menghasilkan sekitar 148 juta rupiah yang akan disalurkan langsung bagi korban terdampak bencana. Ada sekitar 458 mahasiswa asal Sumatera, sekitar 63 diantaranya berasal dari daerah yang terdampak langsung bencana banjir. Kampus juga memberikan keringanan UKT dan living cost bagi mahasiswa korban bencana tersebut. Beasiswa sampai lulus ya, artinya sampai lulusnya semester 8. Jadi nanti kita akan bantu dan sudah dihitung semua, dipetakan ada 63 beasiswanya sampai lulus. Di samping itu ada juga yang sampai living cost. Karena memang kita lihat tadi anak-anak juga banyak yang rumahnya tidak ada seperti itu. Maka UNESA hadir untuk bisa meringankan beban dari mahasiswa kita. UNESA juga akan berangkat langsung ke daerah terdampak bencana dan sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat dan jajaran kementerian terkait. Tujuannya untuk membawa bantuan pokok yang sudah dikumpulkan sekaligus memberikan trauma healing, membuka layanan kesehatan, dan pemulihan kondisi fisik bagi korban di posko pengungsian. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, puluhan siswa disabilitas di SLB Kota Malang menjalani pemeriksaan kesehatan di sekolah. Pemeriksaan kesehatan gratis ini juga dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Pemeriksaan kesehatan gratis ini digelar di Sekolah Luar Biasa SLB ABD Negeri Kedung Kandang, Kota Malang. Sedikitnya ada 88 siswa SLB menerima layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Wakil Kepala SLB Bidang Kesiswaan Rusmiati Jonianingsih bilang setiap siswa mendapat layanan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah hingga pemeriksaan gula darah. Dalam hal kesehatan, sebagian besar siswa SLB termasuk dalam golongan rentan. Karenanya pemeriksaan kesehatan bagi siswa disabilitas juga menjadi prioritas. Kolaborasi dengan posyandu difabel dan layanan kesehatan menjadi upaya menjaga kesehatan para anak. Kami ini kan sudah bekerja sama dengan beberapa pihak kesehatan, misalnya puskesmas dan sebagainya terkait program UKS di sekolah. Penting sekali karena anak-anak kami ini rentan dari segi kesehatan, di mana mereka adalah anak-anak difabel yang menurut kami memerlukan semacam layanan kesehatan yang lebih maksimal. Untuk itu tidak dilakukan secara rutin juga, kita juga menerima kegiatan yang seperti ini, Baksos ini dari ikatan para Salah satu wali murid menyambut baik layanan kesehatan gratis bagi anak-anak disabilitas itu. Dengan pemeriksaan kesehatan ini, orang tua bisa mengetahui jika anak-anak mereka memiliki permasalahan pada kesehatan dan lebih bisa mengantisipasi. Dengan gembira, antusias sekali karena kesehatan itu sangat penting untuk anak-anak biar diketahui gitu seandainya anak itu sakit apa dan apa penanganannya lebih awal. Dan ini nanti juga ada orang tua ya, kesehatan orang tua juga sangat saya antusias sekali. Bu, biasanya pemeriksaan kepada Ananda ini seberapa rutin? Kalau serempaknya dan undang orang tua sekarang. Tapi kalau rutinnya itu berapa bulan sekali itu ada khusus anak. Para siswa dan orang tua berharap masyarakat semakin menerima dan memberi ruang bagi para penyandang disabilitas. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Satpol PP Kabupaten Gresik mengungkap praktek penjualan rokok tanpa pita cukai resmi atau ilegal di wilayah Kabupaten Gresik. Jutaan batang rokok berhasil disita dan kerugian negara ditaksir hingga mencapai 7,6 miliar rupiah. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Gresik Selasa siang memusnahkan 9,8 juta lebih batang rokok tanpa pita cukai resmi atau ilegal. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan disemprot dengan air. Barang haram lain yang dimusnahkan adalah 300 liter lebih minuman mengandung etil alkohol, MMIE dan dengan cara dicampurkan air. Barang sitaan ini merupakan penindakan periode tahun 2024 hingga 2025. Alhamdulillah kami dalam rangka penegakan perda dan juga pelaksanaan undang-undang sudah memusnahkan
memusnahkan baik itu rokok tidak bercukai dan minuman keras, yang mana ini sangat merugikan kita bersama yang ada di Kabupaten Gresik. Kerugiannya 7,6 miliar rupiah. Tapi untuk yang kali ini saja. Sementara untuk KPBJ Gresik sudah melakukan pemusnahan di masa sebelumnya dengan total sampai dengan saat ini ada 24 juta batang. Perlu dukungan semua para masyarakat, ya, pemerintah, agar tentunya rokok ilegal yang mengganggu ekonomi kita juga, ya, tentunya bisa kita minimalkan. Sementara itu, kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal ini mencapai 9,6 miliar rupiah. Pemusnahan ini menjadi agenda sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, di mana hasil kolaborasi Satpol PP dan Bea Cukai Kabupaten Gresik. Dedi Herianto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur. Kelezatan Mexican beef ribs, kuliner khas Meksiko akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Seorang juru masak restoran hotel di Surabaya mengkreasikan jajanan asal Meksiko menjadi satu menu lezat. Disebut Mexican Beef Ribs, menawarkan pengalaman kuliner pedas, gurih, dan menyegarkan yang berhasil memikat hati para pecinta kuliner di Kota Pahlawan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Menu Mexican Beef Ribs hadir bukan sebagai ribs atau iga biasa. Rahasia kelezatannya terletak pada marinade atau robnya yang khas. Campuran paprika, cumin, chili powder, oregano, dan bawang putih membentuk kerak beraroma yang menggoda. Proses memasak daging yang dimarinasi dengan cara dipanggang membuat dagingnya menjadi sangat lunak dan lumer di mulut. Hidangan ini disajikan dengan salsa, alpukat yang creamy, atau beans yang menetralkan rasa gurihnya. Sementara untuk penyajiannya, tortillas setengah garing dibuat sebagai piring atau dibuat sekali makan. Daging iga sapi ditempatkan di bagian tengah dengan topping saus salsa dan sour cream. Kalau dibilang mirip kayak kebab sih, mungkin yang paling mendekati ya. Dari ada kulitnya, terus isinya ada daging, itu mungkin mendekatinya ke kebab sih. Enak nggak? Enak banget. Kalau di 1 sampai 10 berapa ini? 10 sih, enak banget. Berarti cocok untuk orang Indonesia nih Mbak, lidahnya orang Indonesia? Cocok banget. Jadi mungkin kalau orang-orang lagi pengen mencoba makanan baru bisa banget coba ini. Corn chips kalau misalnya itu biasanya lebih dipakai kalau di Meksiko hanya untuk kayak buat nachos atau buat salad, taco salad gitu ya. Tapi kalau yang rata-rata untuk makan biasanya mereka menyajikan flour tortilla di samping mereka untuk makan sebagai peneman. Jadi ada Mexican rice-nya juga, jadi flour tortilla di bawah, kasih rice biasanya Mexican rice, kasih daging, mau ayam, mau beef atau mau seafood, kemudian baru dikasih dengan salsa, kalau di kita kan sambal biasanya. Nah, itu dikasih itu baru mereka makan. Hidangan ini menjadi pilihan menarik bagi Anda yang ingin mencoba sensasi masakan khas negara Meksiko dengan rasa yang bold, gurih, dan sedikit pedas. Untuk harga per buffet yang sudah terdapat beberapa menu dibanderol Rp480.000. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.